Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat untuk selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita merasakan kebahagiaan di dunia. Dan ulama mengatakan fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ada surga, dan barang siapa yang belum memasuki surga itu, maka dia tidak akan pernah masuk ke surga di akhirat. Maka kita merasakan kebahagiaan, dan surga Allah Subhanahu wa taala hadir dalam kehidupan kita manakala kemudian kita diberikan keimanan oleh Allah, kita digerakkan untuk selalu merasakan ketenangan, merasakan ketentraman ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kemudian menjadi kebahagiaan yang hakiki, yang tidak bisa didapatkan oleh mereka yang punya banyak harta, oleh mereka yang punya kedudukan yang tinggi, atau oleh mereka yang punya kepopuleran yang sangat luas. Namun bersyukur Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan yang demikian, sehingga kita selalu berusaha untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap sebagaimana Allah Subhanahu wa taala hadirkan surga dunia itu bagi kita, maka Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di dalam surganya di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, insyaallah pembahasan kita di pagi hari ini adalah tentang iman sebagai pondasi akhlak di dalam Islam. Hari ini banyak bermunculan lembaga-lembaga pendidikan yang kemudian menawarkan tentang karakter. Ya, entah itu kemudian karakter iman atau kemudian karakter apapun, yang berharap lahir dari lembaga-lembaga itu akhlak yang baik, adab yang baik. Namun semua harus kita pahami dengan utuh, karena ketika akhlak itu tidak lahir dari pondasi keimanan, ketika karakter yang muncul itu bukan sebuah hasil atau buah dari sebuah keimanan, ya maka yang demikian bukan akhlak Islami dalam arti yang sesungguhnya, bukan akhlak yang kemudian melekat, yang dalam kondisi apapun dia tidak berubah. Namun akhlak-akhlak yang demikian biasanya adalah akhlak yang mudah sekali berubah, dan lebih parah lagi kalau kemudian akhlak yang demikian adalah akhlak yang dibangun di atas dasar kepentingan. Maka tidak demikian dengan Islam. Ya, semua saling terkait antara satu dengan yang lain. Maka kenapa yang demikian harus ya kita satukan, harus kita kaitkan. Dan lagi-lagi pembahasan apapun dalam Islam, ya maka dasarnya adalah iman kepada Allah. Apapun pembahasannya di dalam Islam, maka pondasinya adalah ilmu tentang Allah. Maka iman kepada Allah dan ilmu tentang Allah inilah yang selalu kemudian kita tekankan di dalam pendidikan generasi kita. Bahkan bukan hanya generasi kita, bahkan kita sebagai orang-orang dewasa pun membutuhkan tentang pendidikan iman dan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala ini. Di awal perlu kita pahami bahwasanya manusia paling tidak dia memiliki beberapa unsur ya dalam dirinya. Ada unsur fisik, kemudian ada unsur akal, dan ada unsur jiwa, yang masing-masing punya kebutuhan yang harus dipenuhi ya berkaitan dengan nutrisinya, ya sehingga dikatakan ghidza'ul jasadi at-ta'am wa syarab. Nutrisi untuk fisik adalah makanan dan minuman. Wa ghidza'ul aqli al-ilm, dan nutrisi untuk akal adalah ilmu. Wa ghidza'u an-nafas, dan nutrisi untuk jiwa adalah al-iman, ya adalah keimanan. Dan berkaitan dengan unsur fisik dan jiwa, keduanya saling kemudian
bertarung antara satu dengan yang lain, yang juga nanti unsur akal dengan keilmuannya itu juga membantu, yang mana yang kemudian bisa mengalahkan antara satu dengan yang lain. Ya, maka kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tidak menyebutkan ada 3 jenis jiwa. Ada an-nafs al-mutmainnah, ada jiwa yang tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dan ini adalah jiwa yang dia bisa mengalahkan unsur fisiknya. Nah, adapun ketika justru unsur fisik yang mengalahkan jiwa, maka yang ada jiwa ini cenderung mengajak kepada keburukan, yang kita sebut dengan an-nafs al-ammarah bisu, jiwa yang mengajak kepada keburukan. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan yang demikian berkaitan dengan kisah istri dari Al-Aziz, ya, dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ma ubari'u nafsi, dan aku tidak membebaskan jiwaku dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu cenderung mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Inna rabbi ghafurun rahim, sesungguhnya Rabbku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Sebagian mengatakan ucapan ini adalah ucapan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, namun pendapat yang demikian adalah pendapat yang marjuh. Ya, karena Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang yang memiliki jiwa yang luar biasa. Ya, jiwa yang selalu menjaga dalam kebaikan dan jiwa yang selalu menghindarkan diri, ya, dari perbuatan-perbuatan buruk dan kejahatan. Namun yang rajih, perkataan itu adalah perkataan dari istri Al-Aziz, di mana ketika dia menyadari kesalahannya, dia bertaubat, ya, akan dosa-dosa dan kejahatannya, maka dia mengatakan, wa ma ubari'u nafsi, aku tidak pernah ubari'u nafsi, membebaskan jiwaku dari kesalahan. Artinya dia mengakui kesalahan dia di masa lalu. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratun bisu, karena sesungguhnya jiwa itu cenderung mengajak kepada keburukan, dan ini adalah jiwa yang kalah dengan unsur fisiknya. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Seperti siapa? Ya, seperti Yusuf alaihissalam, yang dia tidak ada sedikit pun keinginan untuk berbuat keburukan. Dan lagi-lagi untuk Yusuf ini adalah seorang yang memang sudah sangat kuat imannya kepada Allah, seorang yang memang punya ilmu yang mendalam, ya, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah jaga, Allah berikan kemampuan untuk bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Namun ada kesempatan bagi mereka yang bahkan jiwanya pernah menjadi an-nafs al-ammarah bisu, ya, untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya, maka dia mengatakan, inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Rabbku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dan ini faedah atau barokah ketika kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi apapun, ya, ada nama-nama Allah yang kemudian bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran yang mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Ya, contohnya adalah istrinya Al-Aziz yang sudah terjerembab, ya, dalam perbuatan dosa, kemaksiatan, ya, namun ternyata ketika dia mengenal Allah Al-Ghafur, Allah yang maha pengampun, dan Allah Ar-Rahim, ya, Allah yang maha penyayang, hingga akhirnya dia kembali ke jalan yang benar. Ya, makanya materi iman, ya, khususnya tentang Al-Asma'ul Husna, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah, ya, mau tidak mau menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi dalam setiap kehidupan manusia, ya, karena itu adalah jaminan surga kita atau neraka kita. Kalau kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, ya, maka insya Allah jaminannya adalah surga. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama,
100 kurang 1, maka siapa yang bisa mengisoknya, maka dia pasti akan masuk surga. Tapi kita lihat orang-orang musyrikin Quraisy, mereka beriman kalau Allah yang menciptakan mereka. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Tapi dalam masalah ibadah, dalam masalah meminta, ternyata mereka menyekutukan Allah dengan yang lain. Kenapa? Karena Allah tidak hadir dalam kehidupan mereka. Karena mereka termasuk orang-orang yang ilhad, orang-orang yang ingkar terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mengenal Allah hanya sebagai pencipta kita, pencipta alam semesta adalah sesuatu yang belum cukup dan masih punya potensi untuk bisa menyimpang, bahkan terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan kita tahu ahli kitab yang mereka juga sama mengenal Allah sebagai Rabb mereka, ya, sebagai ilah mereka, tapi mereka menjadikan ilah-ilah yang lain, ya, Tuhan-Tuhan yang lain sebagai sesembahan mereka. Maka lagi-lagi ilmu tentang Allah, iman tentang Allah, di samping dia menjadikan pribadi-pribadi orang-orang Islam itu pribadi yang kokoh, yang kemarin kita terangkan, ya, generasi yang kokoh dengan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dia adalah jaminan surga ataupun kemudian neraka kita. Dan dia pun menjadi jaminan kebahagiaan kita di dunia. Karena tidak mungkin seseorang itu bahagia manakala tidak ada keimanan, ya, di dalam dirinya. Ya, dan makanya lagi-lagi keimanan ini menjadi sesuatu yang merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga wajib untuk kita jaga, wajib untuk kita tingkatkan agar Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan kebaikan demi kebaikan. Nah, baru kemudian jiwa yang ketiga adalah an-nafs al-lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan an-nafs al-lawwamah, jiwa yang mencela. Dan jiwa yang mencela ini adalah jiwa yang masih bertarung, ya, dengan unsur fisiknya. Terkadang kemudian jiwa ini memenangkan pertarungan itu sehingga fisik terjaga dari perbuatan dosa. Tapi kadang kemudian justru fisiknya ini terjerumus dalam perbuatan dosa manakala iman sedang turun. Ya, seseorang dalam kondisi futur. Ya, namun ketika jiwa ini masih berfungsi, ya, maka dia mencela apa yang dilakukan oleh fisiknya itu. Ya, ada ketidaktenangan. Ya, ada kegelisahan disebabkan perbuatan dosa yang dilakukan oleh fisiknya, maka dia mencela. Yang demikian, ia menjadi jalan untuk kembali ke jalan yang benar. Dan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-birru ma sakanat ilaihin nafas. Al-bir, kebaikan itu ma sakanat ilaihin nafas. Apa yang jiwa itu mendapatkan ketenangan dengannya. Watma'anna ilaihil qalb. Dan jiwa dan hati itu mendapatkan ketentraman. Ya, makanya ini yang kita sebut dengan kebahagiaan. Ya, ini yang kita sebut dengan surga dunia. Ya, manakala ketika manusia melakukan perbuatan baik, ya, maka jiwanya mendapatkan ketenangan dan hatinya mendapatkan ketentraman. Wal itsmu ma lam taskun ilahin nafas. Dan dosa itu adalah sesuatu yang jiwa itu merasa tidak tenang. Walam yatma'inna ilaihil qalb. Dan hati itu tidak mendapatkan ketentraman. Wa in aftakal muftun. Walaupun banyak orang yang memberikan fatwa tentang yang demikian. Ya, makanya lagi-lagi jiwa ini berkaitan dengan fitrah, di mana seseorang itu bisa merasakan ini baik atau tidak hanya dengan melihat jiwanya. Ketika dia merasakan tenang, ya, ketika hatinya merasakan ketentraman, maka insya Allah yang dia lakukan adalah kebaikan. Tapi kalau kemudian dia melakukan keburukan, walaupun diberikan dalil sebanyak apapun, ya, tetap jiwa tidak akan mendapatkan ketenangan dan hati tidak akan mendapatkan ketentraman. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu terhadap dirinya basirah, dia bisa melihat, ya, melakukan kebaikan atau keburukan walau alqa ma'adhirah, walaupun dia memberikan udzur-udzur yang sangat banyak. Nah, sehingga jiwa manusia yang dia berkaitan dengan fitrah,
Dan kemarin sudah kita terangkan bahwasanya fitrah setiap manusia adalah selaras dengan keislaman. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir maka dia lahir dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani, dan yang menjadikan dia Majusi. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim, walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Maka hadapkan wajahmu kepada agama Allah yang lurus, itu adalah fitrah. Yang di atas fitrah itu Allah ciptakan manusia, maka tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah, dan fitrah itu adalah ad-din al-qayyim, agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu ya tidak mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kita perangkat berupa fitrah yang dia kaitannya dengan jiwa agar kita dalam kehidupan ini ya bisa membentengi dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, karena jiwa kita menolak ketika digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Tapi ada fisik yang dia nanti melahirkan tabiat. Dan tabiat ini cenderung mengajak kepada sesuatu yang rendah, ya, karena fisik kita tercipta dari tanah yang berada di bawah. Ya, maka kenapa berkaitan dengan makanan di Islam ada syariat. Ya, tidak sembarang makanan kemudian bisa kita makan. Ya, karena secara tabiat manusia itu buas. Ya, kalau dilihat dari unsur fisiknya, ya maka memang kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk makan yang halal, yang thayyib, ya dari hewan-hewan yang jinak, dari tumbuhan-tumbuhan yang baik, ya agar kemudian tidak semakin kita menjadi makhluk yang tidak terkontrol, ya karena kepuasan yang ada dalam diri kita. Nah, sehingga pertarungan antara an-nafs ya dengan al-jasad akan selalu terjadi. Pertarungan antara fitrah dengan tabiat akan terus terjadi, maka ketika jiwa itu yang memenangkan pertarungan itu, ya maka dia menjadi an-nafs al-mutmainnah. Tapi ketika justru unsur fisik yang memenangkan pertarungan itu, maka jiwanya akan menjadi an-nafs al-ammarah bisu. Dan kalau kemudian masih terus terjadi pertarungan, kadang jiwa yang menang, ya kadang fisik yang menang, tapi ketika fisik yang menang, jiwa itu mencela, ya maka jiwanya menjadi an-nafs al-lawwamah, ya jiwa yang mencela. Nah, sehingga dari sini perlu kita kuatkan ya unsur jiwa kita ini agar dia lebih dominan ya dibandingkan dengan unsur fisik kita. Nah, di sini pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala nanti berkaitan dengan sibghah, ya berkaitan dengan sibghah. Makanya ada fitrah, ada tabiat, ya ada sibghah, ada taklif, dan yang lain-lain. Ya kalau fitrahnya manusia tadi selaras dengan nilai-nilai keislaman. Kalau tabiat manusia cenderung mengajak kepada sesuatu yang rendah. Kalau sibghah adalah di mana kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di mana nama Allah itu ada yang mengandung unsur jamal, unsur keindahan, ada yang mengandung unsur jalal, kemuliaan. Ya, walaupun nanti ada yang mengatakan mengandung unsur kamal, kesempurnaan. Makanya ada nama Allah itu yang selalu bersanding, ya untuk menunjukkan kesempurnaannya. Ya ada al-awwal, ada al-akhir. Ya ada al-zahir, ada al-batin. Ya nanti sebagian menyebutkan ada an-nafi', ada ad-dar. Walaupun ya sebagian kemudian menolak nama ini, tapi unsur kamal adalah unsur yang menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama-nama Allah yang mengandung unsur jamal inilah yang kemudian bisa kita sibghahkan ya di dalam diri kita. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim berkaitan dengan kasih sayang, maka fitrah manusia itu senang dengan kelembutan dan kasih sayang. Walaupun ya tidak semua orang yang suka dengan kelembutan dan kasih sayang menjadi seorang yang penyayang. Nah, maka proses untuk menjadikan diri manusia menjadi pribadi yang penyayang, nah itu namanya sibghah.
ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, ya berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan, maka fitrah manusia menyukai dan mencintai ilmu dan pengetahuan. Tapi tidak setiap manusia yang mencintai ilmu dan pengetahuan itu berusaha menjadikan dirinya sebagai seorang yang berilmu. Maka proses menjadikan pribadi dan diri kita menjadi sosok yang berilmu, nah itu namanya sibghah. Maka mencintai kejujuran, mencintai keadilan, ya, mencintai kebersihan. Yang ini merupakan kebaikan yang bersifat universal, itu adalah fitrahnya manusia. Tapi berusaha menjadi pribadi yang jujur, berusaha menjadi pribadi yang adil, ya, berusaha menjadi pribadi yang selalu menjaga kebersihan. Nah, yang demikian itu adalah sibghah. Nah, kalau kita lihat ya diri Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ketika beliau mengenal Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, ya maka beliau berusaha untuk mensibghah diri beliau dengan sifat rahmah, ya, dengan sifat kasih sayang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dan disebabkan karena sedikit rahmat dari Allah, maka engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Jadi sebab lemah lembut yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW adalah karena sibghah berkaitan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, ketika engkau menjadi seorang yang kasar, yang keras hatinya, maka orang-orang akan meninggalkanmu. Ya, jadi lagi-lagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, mensibghah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, ya, untuk ada dan menjadi akhlak dan karakter yang melekat dalam dirinya. Nah, pembahasan tentang ilmu berkaitan dengan Allah, ya, iman kepada Allah, inilah yang kemudian menguatkan unsur jiwa kita. Nah, kalau jiwa itu kemudian menjadi kuat, ya, dan sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sudah merasakan ketenangan dan kebahagiaan dengan mendekat kepada Allah, maka ketika diberikan taklif, ya, diberikan perintah atau larangan, ya, maka yang ada tidak menjadi beban, tapi yang ada menjadi kenikmatan dan kebutuhan. Tapi kapan kemudian perintah dan larangan itu menjadi taklif, menjadi beban, ya, manakala pondasi imannya belum cukup, ya, manakala ilmu tentang Allahnya, ya, belum maksimal, maka beban, yaitu menjadi beban. Yang kalau kemudian namanya beban, ya, kalau ada peluang untuk meninggalkan atau menghindari, ya akan dihindari. Ya, maka kenapa kemudian dikatakan man arafa al-amir thumma arafa al-amr, ya, maka dia akan tafana fi ta'atih. Siapa yang mengenal sang pemberi perintah, baru kemudian mengenal perintah, ya, maka dia akan fana di dalam menjalankan ketaatan kepada sang pemberi perintah. Tapi justru sebaliknya, ya, ketika seseorang itu arafal amr walam ya'rif al-amir, ya, dia mengenal perintah tapi belum mengenal sang pemberi perintah, maka dia akan tafannan, ya, fit tafallut min ta'ati. Dia akan sangat lihai untuk mencari peluang atau celah menghindar dari perintah itu. Ya, kenapa? Karena dia merasakan yang demikian adalah taklif, yang demikian adalah pembebanan. Nah, makanya kenapa Nabi SAW membangun pondasi iman, ya, begitu lama, begitu kuat di fase makkiyah, dan syariat serta perintah dan larangan Allah itu belum dimunculkan. Ya, karena agar nanti ketika hadir perintah dan larangan Allah itu, yang ada bukan menjadi beban, ya, tapi menjadi sebuah kenikmatan tersendiri. Ya, maka syariat salat 5 waktu menjadi hadiah yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka pun merasakan ketenangan yang luar biasa. Ya, sehingga Nabi ketika memerintahkan Bilal, ya, untuk mendirikan salat, ya Bilal arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan salat. Ya, ini bukti kalau kemudian jiwanya lebih dominan. Namun ketika justru
fisiknya yang mungkin masih mendominasi dan jiwanya masih bisa dikalahkan, ya minimal masih menjadi beban. Ya mungkin hari ini kemudian kita mengatakan, ya Bilal arihna minas shalah. Ya wahai Bilal, istirahatkan kita dari salat karena capek sekali salat itu. Dan kalau kemudian lebih parah lagi, ya akan dia tinggalkan salat ya secara keseluruhan. Nah, makanya kalau kita nanti akan secara khusus membahas surat Al-Baqarah ya sebagai surat yang berbicara tentang kepemimpinan di muka bumi. Kenapa kemudian muncul ayat yang ke-21? Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya maka ketakwaan itu belum akan muncul manakala belum diuji dengan perintah-perintah dan larangan. Ya maka orang-orang yang beriman ya di fase Madinah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi Allah ingin menaikkan levelnya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan dikatakan inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan kalau kemudian seseorang itu bertakwa, maka banyak kebaikan yang akan Allah hadirkan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepadamu. Dan ilmu lagi-lagi menjadi sesuatu yang sangat mahal yang Allah berikan ya kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan. Ya karena orang yang bertakwa kepada Allah artinya dia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Maka apapun kesulitannya, maka ada makhraj. Ya maka ada jalan keluar. Ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu cukup ya bagi dirinya. Maka pribadi yang mengenal Allah sudah cukup dia bersama Allah. Ya sebagaimana kemarin kita terangkan tentang hadis Nabi yang disampaikan kepada sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya seandainya kemudian satu bumi ini berusaha ingin memberikan manfaat kepada dirinya, ya maka yang bisa dia rasakan dari manfaat itu apa-apa yang sudah Allah tetapkan. Dan kalau kemudian satu bumi ini semua ingin memberikan madarat kepada dia, dan seandainya pun terjadi madarat, itu pun bukan karena mereka, tapi karena apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan berkaitan dengan masalah takdir, ya kemarin kita terangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai diri kita, melebihi cinta orang tua kita kepada kita, melebihi cinta kita terhadap diri kita. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ya maka insya Allah itu yang terbaik. Maka kenapa kemudian alhamdulillahirabbil alamin menjadi pembuka mushaf Al-Qur'an, agar kita tahu Allah Subhanahu wa taala ingin menjalin hubungan dengan hamba-hambanya dengan hubungan kesyukuran. Ya hubungan yang melahirkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ya maka kalau melihat sesuatu yang zahirnya menyenangkan, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang disebabkan nikmatnya tatimmu shalihat, menjadi sempurna kebaikan-kebaikan. Dan kalau melihat sesuatu yang zahirnya tidak mengenakkan, alhamdulillah ala kulli hal. Ya segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Dan kita meyakini fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Di balik satu kesulitan, ya Allah jamin ada dua kemudahan. Kesulitan yang sedikit, kesulitan yang spesifik, Allah jaminkan dua kemudahan yang sangat luas cakupannya. Nah sehingga inilah yang menjadi kekuatan orang-orang yang beriman. Baik, kembali ke pembahasan tentang iman sebagai pondasi akhlak ya di dalam Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan, menurunkan syariat ya dan menjadikan Islam menjadi agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka yang sudah mengenal Allah maka akan menerima Islam itu dengan penuh
keridhaan, ya, dan mereka yang kemudian tidak mengenal Allah pasti merasa ya Islam itu hanya sebagai beban. Makanya kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina ya wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Ya kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, ya Islam sebagai agama kita, dan Nabi SAW sebagai ya Nabi dan Rasul untuk kita. Ya, dan ini yang memang mereka yang sudah memahami tentang Islam itu bukan beban, ya, tapi Islam itu kebutuhan. Kenapa kita berislam? Karena kita butuh Islam. Ya, bukan Islam itu menjadi beban. Maka kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, di mana Al-Ghani dalam arti yang sesungguhnya adalah alladzi yastaghni an ghairihi, yang tidak butuh kepada selainnya. Artinya Allah tidak butuh alam semesta. Ya, Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat aturan-aturan ya di dalam kehidupan kita? Untuk siapa aturan-aturan itu? Ya, maka aturan-aturan itu hakikatnya adalah untuk kita. Ya, bentuk sayang Allah, Allah membuat aturan-aturan yang itu ya demi kemaslahatan hidup kita. Maka tidaklah setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan ketika dia adalah perintah, kecuali di belakangnya ada kebaikan bagi manusia. Dan ketika bentuknya adalah larangan, ya maka di belakangnya ada keburukan bagi manusia. Kalau perintah itu sampai Allah wajibkan, ya maka ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia. Dan kalau ditinggalkan pasti ada madarat dan keburukan, ya bukan hanya di akhirat, ya tapi juga di dunia. Ya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan tapi tidak sampai diwajibkan tapi kesunahan, ya memang masih bisa untuk tidak dilaksanakan, tapi kalau dilaksanakan akan menghasilkan sesuatu yang baik, yang sangat luar biasa. Maka akhirnya orang yang mengenal Allah ya tidak meremehkan bahkan yang sunnah sekalipun, atau tidak menggampangkan bahkan yang makruh sekalipun. Ya, karena setiap perintah Allah mengandung kebaikan bagi kita, dan setiap larangan Allah ya ketika dikerjakan memang menimbulkan madarat yang kembali kepada kita. Jadi kalau kemudian kita melihat aturan-aturan Islam, dan kalau kita menganggap aturan-aturan Islam adalah aturan-aturan yang menggugurkan kemerdekaan kita, yang memenjarakan setiap keinginan kita, ya maka yang demikian sama seperti ketika kita melihat dibuatnya aturan-aturan berkaitan dengan lalu lintas. Kalau kita menganggap aturan lampu merah itu ya adalah untuk membatasi kemerdekaan seseorang berkendara, ya maka sama seperti seseorang yang kemudian menganggap aturan Islam itu sebagai ya pengekang dalam kehidupan dia. Nah, padahal dibuatnya aturan-aturan itu untuk keselamatan manusia. Bayangkan kalau seseorang itu menganggap lampu merah itu harus berhenti adalah sebagai pengekang kemerdekaan dia dalam berkendara, silakan dilanjutkan. Nah, apa yang terjadi? Maka bisa jadi dia akan ditabrak ya dari arah yang berlawanan, ya tidak hanya oleh satu kendaraan tapi banyak kendaraan. Ya, maka itu yang menjadikan dia celaka. Ya, kalau kemudian manusia saja membuat aturan yang itu berefek ketika dilanggar, apalagi aturan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, yang Maha mengetahui apa yang menjadi kebaikan dan keburukan manusia. Ya, maka agama Islam ya lagi-lagi bukan penghilang kebebasan hidup kita. Ya, tapi agama Islam adalah pengatur kehidupan kita yang lagi-lagi itu menjadi kebutuhan kita. Nah, sehingga ketika seseorang itu merasa Islam ya adalah aturan yang di dalamnya ada kebaikan untuk kita, maka kita akan ridha sepenuhnya dengan keislaman itu, bahkan kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah untuk bisa menjadi orang Islam. Tapi kalau kemudian kita merasa Islam itu sebagai aturan yang membatasi kemerdekaan kita, kebebasan kita, maka biasanya orang seperti ini ya tidak akan nyaman dalam keislamannya, dan cenderung ya tidak bangga dengan keislamannya. Ya, dan ini yang terjadi pada kebanyakan muslimin hari ini. Islam hanya Islam KTP. Ya Islam, tapi kemudian ridho menjual Islamnya itu untuk sesuatu yang bersifat duniawi. Dan lagi-lagi orang yang berakal, ya orang yang berakal ya adalah orang yang kemudian bisa mengambil sesuatu yang menjadi pelajaran bagi dirinya.
ya tanpa menunggu keburukan itu terjadi pada dirinya. Ya kalau ya di sebuah jalan ya ditulis peringatan ya dilarang melintas jalan kereta api. Ya kalau kemudian seseorang itu ketika melihat kanan kirinya kok tidak ada kereta api, ya dia kemudian menerobos dan baru kemudian tertabrak kereta api, baru merasa oh benar aturan ini. Nah itu ya sama seperti hewan, ya ketika dibuat ya aturan seperti itu, hewan itu ya baru akan berhenti kalau memang ada kereta di depannya. Dan sebelum ada kereta lewat ya dia akan menganggap jalan itu bisa dilewati. Tapi manusia itu karena punya akal yang dia miliki, maka dia berhenti hanya dengan aturan, ya dengan peringatan, dengan larangan. Tapi hewan itu berhenti kalau memang ya larangan itu baru terjadi. Ya dan betapa kemudian banyak kemadharatan yang akan kita dapatkan kalau ya kita itu melanggar setiap larangan Allah dan baru merasa oh benar larangan ini ketika kemadharatan itu sudah ya datang kepada kita. Ya orang berakal tidak demikian. Ya orang berakal tahu kalau yang menciptakan kita adalah Allah, yang membuat kehidupan adalah Allah, maka yang paling berhak dan paling tahu untuk membuat aturan yang baik dalam kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya maka seseorang yang merasa dirinya merdeka adalah ketika dia melepaskan aturan manusia untuk mengikuti aturan Robnya manusia. Tapi lihat orang yang sok berakal, sok cerdas, tapi hakikatnya dia adalah jahil murakab, ya seorang yang bodoh kuadrat, ya dia berhukum dengan hukum buatan manusia, merasa hukum buatan manusia itu ya lebih relevan, ya karena berkaitan dengan pengalaman hidup manusia, sehingga aturan agama itu menjadi aturan kuno yang tidak bisa diterapkan di zaman ini. Ya maka sama, hakikatnya dia menjadi penghamba terhadap produk bikinan manusia. Ya berarti kalau kita sesama manusia, kenapa kita harus ikut aturan manusia yang lain? Ya, hakikatnya kita masih belum merdeka. Kenapa? Karena masih ya memposisikan diri kita itu lebih rendah dibandingkan manusia yang lain, sehingga kita layak untuk mengikuti aturan yang dia buat. Tapi kalau kemudian kita lepaskan aturan manusia dan kita hanya mau diatur dengan aturan Robnya manusia, nah ini merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Ya karena kita tidak sedang merendah di hadapan yang sejajar dengan kita, tapi memang kita merendah di hadapan Rob yang dia adalah pencipta kita, dia adalah ilah kita, ya dia adalah yang ingin kehidupan yang terbaik bagi kita. Nah itu aturan Islam. Dan ini hakikat yang kemudian perlu kita pahami. Ya dan itu tidak mungkin kemudian bisa dipahami, bisa diamalkan kalau tidak cukup ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak cukup imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi ya pendidikan hari ini ya membutuhkan sentuhan yang sangat kuat berkaitan dengan iman kepada Allah dan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Di setiap jenjang manapun, bahkan di setiap fase kehidupan manusia manapun, ya keduanya tidak bisa dilepaskan ya untuk bisa mendatangkan kehidupan yang baik dan kebahagiaan di dunia ini. Nah, berkaitan dengan akhlak, maka akhlak ini merupakan sibghah, ya hasil sibghah dari mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala kemudian ingin menghadirkan nama-nama Allah yang baik itu menjadi sebuah akhlak yang tersibghah dalam dirinya, ya sehingga akhlak yang ada pada dirinya selaras dengan apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan kehendaki. Nah, maka akhlak itu nanti punya beberapa pondasi. Ya kalau akhlak di dalam Islam, ya pondasinya adalah keimanan. Tapi kalau akhlak di luar Islam, pondasinya adalah kepentingan. Kalau akhlak di dalam Islam yang pondasinya adalah keimanan, dia akan bersifat tetap dan tidak berubah dalam kondisi apapun. Tapi kalau akhlak yang landasannya bukan keimanan, tapi akhlak yang landasannya adalah kepentingan, maka dia akan berubah seiring berubahnya kepentingan seseorang itu. Dan akhlak ini adalah pencapaian tertinggi dalam kehidupan beragama. Ya kita tahu di dalam agama Islam nanti ada namanya akidah,
atau keimanan. Kemudian ada yang namanya ibadah. Dan kemudian ada yang namanya akhlak. Dan ternyata kalau kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, untuk akhlak ini, dia bukan kemudian munculnya di paling akhir. Ya, ketika ditanamkan keimanan yang kuat, maka buah dari keimanan adalah akhlak. Dan ketika diperintahkan dengan perintah-perintah atau diberikan larangan, ya maka melahirkan akhlak yang berikutnya. Jadi akhlak itu ya diapit oleh ibadah, ya, atau akhlak itu buah dari keimanan, dan akhlak itu juga merupakan buah dari ibadah. Ya, maka tidak ada harusnya ketika proses pendidikannya benar, ya enggak masalah akhlaknya baik walaupun tidak ibadah. Lah gimana orang tidak ibadah kok akhlaknya baik? Mustahil. Atau kemudian ya orang itu ahli ibadah tapi akhlaknya enggak baik, ya mustahil juga. Karena sebelum adanya ibadah, hanya dengan berbekal iman, akhlak itu sudah tumbuh. Makanya kalau kemudian diberikan ibadah, maka harusnya lebih tinggi lagi akhlak itu. Nah, makanya termasuk salat, ya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, sebelum salat sama sudah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, keimanan itu. Ditambah dengan salat, ya maka semakin kuat. Ya, dia bisa meninggalkan perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Ya, belum kemudian ibadah-ibadah yang lain. Ya, sama sebelum kemudian puasa, ya insya Allah kalau kemudian iman kita cukup, ilmu kita tentang Allah cukup, jiwa kita yang lebih dominan. Tapi kalau kemudian dengan adanya puasa, di mana fisik kita itu dilemahkan, tapi unsur jiwa kita itu dinaikkan. Makanya puasa itu adalah beban untuk fisik, tapi ketenangan untuk jiwa. Makanya kenapa Idul Fitr? Ya, kembali kepada al-fitr, makan. Makan dalam arti yang sesungguhnya, ya di mana pola makan itu bukan memperturutkan keinginan ya fisik kita, tapi kita makan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan Idul Fitr berkaitan dengan fitrah. Ketika jiwa kita yang dinaikkan, ya maka selepas Ramadan ini jiwa kita yang lebih dominan, ya sehingga diharapkan tadi menjadi an-nafas al-mutmainnah. Ya, jiwa yang tenang itu. Nah, berkaitan dengan akhlak yang dia murni hasil pencapaian pribadi setiap manusia, ya sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian berkaitan dengan akhlak beliau. Allah tidak memuji tampilan fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak memuji kekayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah tidak memuji beliau sebagai seorang nabi dan rasul yang Allah berikan mukjizat dan wahyu Al-Qur'an. Tapi yang Allah puji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adalah tentang akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Ya, jadi akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang luar biasa. Dan beliau ini bahkan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul adalah seorang yang memang sudah berakhlak baik. Ya, maka di masyarakatnya diberikan julukan Al-Amin. Ya, seorang yang sangat terpercaya. Ya, beliau seorang yang jujur. Ya, bahkan beliau seorang yang bisa menghindari perilaku-perilaku jahiliyah bahkan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Hanya berbekal fitrah saja sudah menghasilkan akhlak yang luar biasa. Dan bayangkan kalau kemudian menerima wahyu Al-Quran, ya menerima syariat agama Islam, maka akhlak yang sudah baik pasti akan lebih baik lagi. Nah, makanya di fase awal dakwah di Mekah, yang didakwahi, yang direkrut adalah orang-orang yang memang sudah baik akhlaknya. Karena potensi penerimaan itu akan sangat besar. Ya, maka seperti Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, ya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya adalah orang-orang yang memang sudah baik sejak awal. Ya, maka ketika ditawari agama Islam, nah itu seakan jiwa mereka menemukan ya dahaga yang selama ini ya mereka rasakan, ya dan itu kemudian tertutupi, ya terpenuhi dengan keimanan dan agama Islam itu. Tapi apakah Islam hanya mengubah orang-orang yang akhlaknya sudah baik untuk menjadi lebih baik? Tidak.
Bahkan orang-orang yang tidak baik pun ketika disibgha dengan ya nilai-nilai keislaman, ya dengan nilai-nilai keimanan, itu pun akan jadi orang yang berbeda. Ya kita tahu Umar bin Khattab ya sebelum masuk ke dalam agama Islam menjadi seorang yang sangat keras. Ya menjadi seorang yang sangat kasar. Ya bahkan dia dengan pamannya Abu Jahal bahu membahu untuk menyiksa orang-orang beriman. Ya bahkan kemudian ucapan dia yang terkenal ketika dia meninggalkan sahabat yang dia siksa, bukan karena merasa kasihan, ya tapi sudah merasa bosan tiap hari menyiksa sahabat itu. Dan ini Umar. Ya lihat nanti ketika Umar masuk Islam, ya maka Islam itu mengubah Umar menjadi sosok yang baik luar biasa. Nah maka Islam itu dia adalah solusi dalam setiap kehidupan manusia. Ya mau seperti apapun dia, ya dia akan menjadi orang-orang yang baik. Ya di kajian malam ya kita disuguhkan ya kisah Bishr al-Hafi. Ya al-Hafi itu yang tidak beralas kaki, dan ini ya terjadi adalah ketika seseorang datang ke rumahnya dan bertanya apakah dia seorang merdeka atau seorang budak. Ya kemudian ketika dijawab oleh budaknya bahwasanya pemilik rumah itu adalah seorang yang merdeka, wajar. Karena orang merdeka merasa dirinya tinggi sehingga tidak tunduk pada aturan Allah. Ya, seandainya dia itu memang seorang hamba, pasti dia tunduk dengan aturan Allah dan dia tinggalkan kemaksiatan itu. Dan itu yang mengubah hidupnya. Ya sama juga dengan Fudail ya bin Iyad, seorang yang awalnya adalah begal, ya tapi kemudian menjadi seorang ulama dan ahli ibadah yang luar biasa, ya ketika tersibuk dengan nilai-nilai keislaman. Ya artinya orang dalam kondisi seperti apapun, ketika disibuk dengan keimanan, dengan keislaman, insya Allah akan menjadi pribadi yang baik. Ya makanya umat Islam kalau dia menampilkan akhlak keislaman yang pondasinya adalah keimanan, maka semua akhlak muslimin sama. Tapi kenapa hari ini ya kemudian orang Islam itu akhlaknya berbeda-beda? Ya karena bisa jadi belum sepenuhnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman yang sesungguhnya. Ilmu dia tentang Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang cukup. Ya maka kalau imannya belum sepenuhnya, ilmu tentang Allahnya belum cukup, ya yang ada dari apa yang dia tampilkan bukan nilai-nilai keislaman. Ya tapi murni dari apa yang menjadi citra dirinya sendiri, karakter dirinya sendiri. Makanya kenapa hari ini kemudian muncul ungkapan al-Islam mahjubun bil muslimin. Ya Islam itu terhijab ya oleh orang-orang Islam itu sendiri karena akhlaknya tidak mencerminkan ya akhlak yang islami. Nah, bagaimana kemudian menghadirkan akhlak yang islami ini? Ya maka pondasinya adalah keimanan. Pondasinya adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang konsep pendidikan, ya karakter iman, ya kemudian pendidikan karakter, ya macam-macam. Tapi kalau kita tidak paham konsep dasar itu, ya maka itu hanya sekedar ya jargon yang dengannya hanya untuk menarik ya minat dari para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di tempat itu, ya dengan biaya yang mahal, yang kemudian bahkan tidak terjangkau oleh ya kalangan menengah ke bawah. Nah yang demikian bukan konsep Islam yang sesungguhnya. Ya karena lagi-lagi keimanan itu ya dia untuk siapapun, ya untuk yang dari kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas, karena dia menjadi hajat setiap manusia. Dan kalau dia menjadi hajat setiap manusia, mustahil hanya Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan itu bagi orang-orang kaya saja. Ya Allah itu maha adil, dan semua yang menjadi hajat manusia pasti Allah berikan untuk semua. Sama, beda kebahagiaan dengan kenikmatan. Kebahagiaan itu menjadi peluang setiap manusia. Tapi kalau kenikmatan, ya hanya akan Allah berikan kepada sebagian orang saja. Makanya bahagia itu ya pilihan kita. Kita mau bahagia atau tidak. Tapi kalau kemudian mendapatkan kenikmatan, nah itu tidak setiap orang kemudian bisa mendapatkannya. Ada orang ingin punya kenikmatan hidup dengan memiliki rumah yang besar, ya kendaraan yang mewah, ya uang yang melimpah, tapi tidak semua orang punya potensi itu. Ya karena itu hanya sekedar kenikmatan, dan kenikmatan itu berasal dari unsur eksternal yang dia semakin lama itu semakin berkurang. Ya rasa nikmatnya. Ya orang yang punya rumah besar awalnya merasa senang, tapi lama-lama bosan ya sehingga tidak ada rasanya rumah yang besar itu.
Ya mereka yang punya kendaraan yang mewah, ya awalnya merasa bangga, ya merasa keren, lama-lama biasa saja. Ya orang yang punya uang banyak juga begitu. Ya makanya kenapa ya orang kaya itu kadang masih bunuh diri. Ya orang yang punya kedudukan yang tinggi masih bunuh diri, orang yang populer masih bunuh diri. Ya karena dia belum mendapatkan kebahagiaan. Dia hanya mendapatkan kenikmatan berkaitan dengan unsur fisik dia, yang kenikmatan itu lama-kelamaan memang ya cenderung untuk menurun dan bahkan menghilang. Tapi kalau kebahagiaan dia kaitannya dengan kebutuhan jiwa setiap manusia dan semua orang punya itu. Ya makanya orang beriman itu tidak ada yang bunuh diri. Ya kehidupannya mau seperti apapun, semiskin apapun, dia masih merasakan kebahagiaan untuk hidup. Kenapa? Dia punya iman. Nah, makanya iman itu yang melahirkan kebahagiaan dan masing-masing di antara kita punya potensi itu. Jadi kebahagiaan dengan keimanan itu bukan hanya miliknya orang-orang kaya saja atau miliknya kalangan menengah saja. Bahkan orang yang tidak punya apapun di dunia ini, ya asal dia punya iman, ya dia bisa menghadirkan kebahagiaan itu. Nah, ya berkaitan dengan akhlak tadi, yang dia merupakan buah dari keimanan, yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi semakin akhlak manusia itu baik, menandakan keimanan dia juga semakin tinggi. Ya maka ucapan yang masyhur ya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, al-iman huwal khuluq. Faman zada 'alaika fil khuluq, zada 'alaika fil iman. Iman itu adalah akhlak. Maka barang siapa yang akhlaknya lebih baik daripada dirimu, maka sesungguhnya imannya lebih baik daripada dirimu. Ya, jadi untuk mengukur keimanan seseorang itu dimunculkan dengan melihat akhlaknya. Makanya kenapa dahulu akhlak muslimin begitu luar biasa, karena itu cerminan iman mereka. Ya sehingga orang itu kadang masuk Islam ya hanya dengan melihat akhlak muslimin. Ya tidak perlu kemudian didakwahi lebih lanjut, hanya melihat akhlak muslimin, ya mereka tertarik kemudian ya masuk ke dalam agama Islam. Ya maka kadang hari ini ya sesuatu yang kemudian menggembirakan dan ya juga menyedihkan adalah ketika seseorang itu kemudian Allah berikan hidayah dari agama kafir yang menuju keislaman, ini sesuatu yang membahagiakan. Tapi yang menyedihkan apa? Ya yang menyedihkan adalah sebab dia masuk Islam. Ya dia masuk Islam itu ya karena memang dia berusaha mencari kebenaran Islam. Dan beruntung dia mempelajari Islam itu sebelum mengenal muslimin. Ya kalau dia mengenal muslimin terlebih dahulu sebelum belajar Islam, bisa jadi dia akan terhijab dari Islam itu. Kenapa? Dengan melihat akhlak muslimin, oh Islam itu enggak indah. Tapi dengan dia tidak tahu akhlak muslimin dan belajar Islam, ya maka ya dia rasakan, oh ini Islam ini sesuatu yang luar biasa. Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, ya beliau mengisahkan tentang kisah seorang mahasiswa yang dia belajar di luar negeri, kemudian dia tertarik dengan salah seorang gadis yang ada di sana, yang gadis ini ya agamanya non-muslim. Ya kemudian karena pemuda ini berasal dari keluarga Islam yang cukup kuat, ya maka meminta izin kepada orang tuanya untuk menikahi gadis itu. Ya tapi ditolak dan dilarang oleh orang tuanya karena gadis itu bukan seorang muslimah. Tapi saking cintanya pemuda ini kemudian membujuk orang tuanya, bagaimana kalau dia masuk Islam? Apakah diizinkan? Ya maka orang tuanya kemudian mengizinkan, ya dengan syarat gadisnya itu masuk Islam. Ya hingga akhirnya pemuda ini ya dia membeli buku-buku keislaman yang sangat banyak ya untuk dihadiahkan kepada gadis tersebut. Ya dan memang gadis ini adalah seorang yang cerdas, yang berharap ketika diberikan buku-buku keislaman dan dia memahami Islam itu, dia nanti masuk Islam. Nah maka ketika diberikan hadiah buku-buku itu dan gadis itu meminta izin untuk beberapa bulan ya fokus mempelajari Islam agar tidak ada intervensi ya dari si laki-laki tadi. Ya maka beberapa bulan gadis itu fokus untuk mendalami agama Islam dengan cara membaca buku-buku yang dihadiahkan. Ya dan laki-laki itu menunggu ya dengan perasaan yang ingin segera mendapatkan kabar ya apakah kemudian gadis itu masuk Islam. Dan ternyata memang setelah beberapa bulan gadis itu datang lagi dan dia sudah merubah statusnya dari wanita non-muslim menjadi seorang muslimah. Dan betapa bahagianya laki-laki itu, ya tapi kemudian gadis itu mengatakan, saya masuk Islam, ya tapi saya tidak mau menikah denganmu karena saya tidak melihat keislaman dalam dirimu.
Ya kenapa? Karena secara akhlak laki-laki ini tidak mencerminkan keislaman walaupun agamanya Islam. Nah, ini yang terjadi hari ini. Ya orang-orang Islam yang kemudian tidak mencerminkan akhlak keislaman. Ya karena ilmu tentang Allahnya tidak cukup. Iman tentang Allahnya belum maksimal. Nah, maka lagi-lagi keimanan itu membuahkan akhlak, dan akhlak yang merupakan pondasi dari buah atau yang pondasinya adalah keimanan, ya dia tidak akan berubah. Kenapa? Karena orang yang beriman itu menjalin hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan bukan menjalin hubungan dengan sesama manusia murni tanpa ada ikatan ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang di luar Islam menjalin hubungan itu dengan ikatan sesama manusia ya, tapi tidak menjalin ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya dikatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kenapa? Karena dia ingin memberikan manfaat bagi yang lain, karena dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemudian dia mencari keuntungan atau kepentingan dari yang lain itu. Ya sama. Ya kalau kemudian kita lihat orang-orang Madinah, ya di surat Al-Hasyr ketika Allah memuji para muhajirin, ya Allah juga memuji orang-orang Ansar. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, dan orang-orang yang telah mendiami ad-dar, ya negeri, wal iman, dan keimanan min qablihim dari sebelum kedatangan mereka. Bayangkan sebesar apa imannya orang-orang Ansar itu yang Allah katakan, ya mereka tinggal di dalam negeri dan keimanan. Berarti seakan keimanan itu sesuatu yang besar sampai mereka bisa tinggal di dalamnya. Yang mereka itu ketika kedatangan saudaranya, ya bagaimana kemudian sikap mereka? Ya mereka memberikan apa yang menjadi hajat kebutuhan saudaranya. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim. Mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak mendapatkan apapun di dalam hati mereka ketika ngasih. Bukan karena sebuah kepentingan mereka ngasih, nanti biar ketika dia kaya dia balas, tidak. Ya dia ngasih yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang mendahulukan kepentingan saudaranya atas dirinya walaupun mereka juga butuh. Ya wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya maka mereka inilah adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan atau orang-orang yang beruntung. Nah, jadi orang Islam itu menjalin hubungan dengan sesamanya ya dalam murni menjalin hubungan dengan Allah yang diwujudkan dalam akhlak yang baik kepada sama manusia. Makanya tidak pernah berubah. Nah, ketika ada seseorang yang mengatakan, oh, negeri ini walaupun penduduknya mayoritas non-muslim lebih islami daripada negara Islam. Ya, Jepang itu lebih islami daripada Indonesia. Kemudian ya Swiss atau Norwegia atau kemudian yang lain lebih islami daripada ya Indonesia. Yang demikian tidak benar. Berarti dia tidak paham hakikat agama. Ya dia mengatakan oh Jepang itu ya di sana teratur, taat aturan. Bukankah itu aturan Islam? Oh berarti Jepang lebih islami daripada Indonesia yang penduduknya tidak taat aturan. Ya, atau kemudian oh di Jepang itu menjaga kebersihan. Bukankah kebersihan itu bagian dari keislaman, dan di Indonesia yang mayoritas penduduknya itu tidak menjaga kebersihan. Berarti apakah kemudian Jepang itu lebih islami daripada ya Indonesia? Ya belum tentu juga. Ya kita lihat. Ya ada ungkapan orang Indonesia itu sulit taat aturan. Tapi orang Jepang, orang Singapura, orang Eropa itu taat aturan. Benarkah demikian? Ya belum tentu. Kenapa sih mereka taat aturan? Ya karena memang di negaranya diterapkan aturan yang sangat ketat. Ya juga diterapkan hukuman yang sangat tegas bagi orang-orang yang melanggar. Ya kamera CCTV di mana-mana terpantau. Kemudian ketika tersorot oleh kamera CCTV, ketika dihukum ya udah dihukum, nggak bisa mengelak dari hukuman. Dan inilah yang kemudian menjadikan mereka ya hidupnya teratur, ya menjaga kebersihan, ya tidak melanggar aturan. Tapi coba orang Indonesia yang tidak taat aturan tadi tinggal di negara-negara tersebut,
ya juga akan taat aturan. Kenapa? Ya karena memang sangat ketat aturan yang ada di sana. Nah, kenapa kita di negeri ini kok tidak taat aturan? Ya tadi, pengawasannya tidak ketat, ya sudah melanggar juga masih bisa nego. Nah, ini yang kemudian menjadikan karakter orang Indonesia itu tidak aturan. Dan bayangkan orang Jepang suruh tinggal di Indonesia. Orang Singapura suruh tinggal di Indonesia. Orang Eropa suruh tinggal di Indonesia, yang ada lampu merah diterobos. Nggak pakai helm. Ya, macam-macam lah itu. Kenapa aturannya nggak ketat? Jadi sebetulnya itu bukan akhlak Islami, tapi akhlak yang landasannya adalah karena takut dihukum. Ya, takut dihukum. Ketika kondisinya beda, beda karakternya. Nah, padahal akhlak Islami di kondisi manapun dia tidak akan berubah. Nah, asal orang Islam itu kemudian akhlaknya adalah akhlak Islami. Tinggal di negeri yang aturannya kacau balau, dia tunjukkan akhlak Islam. Kenapa sih dia taat aturan? Ya karena Allah memerintahkan taat aturan. Ya ketika di negeri yang kemudian memang ketat, ya tetap dia taat aturan, bukan karena negeri yang menerapkan aturan yang sangat ketat, tidak. Ya karena dia taat aturan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya dia tidak melanggar itu bukan karena sebab aturan yang ada di negeri itu, ya tapi karena dia memegang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi di tempat manapun dalam kondisi apapun tidak berubah. Ini akhlak yang landasannya adalah keimanan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian akhlak yang sumbernya adalah kepentingan dan keadaan sekitar, beda kondisi, ya bisa berubah. Dan kalau kemudian kita lihat, ya akhlaknya orang-orang di luar Islam, yang mereka kemudian punya jargon kalau agamanya itu agama yang welas asih, agama yang menebarkan rahmat bagi umat manusia. Ya, giliran ketika mereka minoritas, ya mereka baik-baik kepada muslimin yang mayoritas. Ya, contohnya di mana? Ya di Andalusia. Ya ketika yang mayoritas adalah muslimin, mereka baik-baik. Tapi ketika mereka yang mayoritas akan muncul watak aslinya. Kasih sayang itu hanya untuk mereka. Ya muslimin dibantai habis, bahkan disiksa dengan siksaan yang hari ini tidak terbayangkan ya oleh kita betapa mengerikan siksaan itu. Ya kemudian ketika muslimin menguasai Baitul Maqdis, ya Al-Quds, Palestina, bagaimana kemudian umat Islam ya dengan akhlak islaminya memberikan kebebasan mereka yang beragama lain ya untuk bisa tetap berziarah, beribadah, bahkan tinggal bersama. Tapi lihat ya pasukan salib ketika masuk ke Andalus. Ya berapa puluh ribu ya dalam sehari muslimin itu dibantai. Ya bahkan warga sipil, ya para wanita, ya para lansia, bahkan anak-anak kecil ya tidak luput dari pembantaian itu. Mana kemudian mereka yang mengklaim agamanya itu agama penebar kasih sayang. Ya, jadi beda kondisi berubah. Ya, tapi lihat ketika Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Al-Quds, ya beliau tampilkan akhlak Islami. Ya selalu baik seperti itu. Nah makanya bumi ini hanya akan baik ketika yang mengatur adalah umat Islam. Karena umat Islam itu aturannya jelas. Ya mau kemudian kita mayoritas, mau kemudian kita minoritas, kita harus baik kepada semua makhluknya Allah. Jangankan manusia, hewan saja kemudian kita harus berbuat baik kepada mereka. Ya jangankan hewan, ya tumbuhan saja kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Jangankan tumbuhan, bahkan benda mati pun ya kita dilarang untuk membuat kerusakan ya terhadap ya benda-benda itu. Nah maka kalau kita lihat akhlak Nabi Muhammad SAW yang dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya bagaimana nanti akhlak beliau terhadap para sahabat. Ya akhlak beliau kepada musuh-musuh beliau. Ya orang-orang kafir. Ya akhlak beliau kepada hewan. Ya kita tahu bahkan di Islam ya akhlak kepada hewan pun diatur. Orang masuk surga gara-gara baik kepada hewan. Rahmat kepada makhluknya Allah yang berupa hewan itu. Ya orang yang kemudian memberikan minum anjing, ya seorang laki-laki, ya Allah memberikan ampunan kepada dia. Ya Allah bersyukur kepada dia dan Allah berikan ampunan kepada dia. Wanita yang merupakan pelacur, Allah masukkan surga gara-gara tadi. Ya rahmatnya kepada anjing. Ya juga bagaimana kemudian di Islam seorang perempuan dimasukkan ke dalam neraka gara-gara mengurung kucing ya sampai mati dan tidak memberikan makanan. Ini akhlak Islami.
Ya hewan saja diurus, apalagi manusia. Ya bahkan kemudian berkaitan dengan tumbuhan, kita tahu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ya memeluk pangkal pohon kurma yang biasa beliau gunakan untuk bersandar ketika khutbah, dan ketika dibuatkan mimbar, ya maka terdengar tangisan yang luar biasa sampai beliau turun dari mimbarnya, ya dan memeluk pangkal pohon kurma itu sampai kemudian dia diam. Ya, dan Nabi mengatakan seandainya saya tidak memeluknya, maka dia akan terus menangis sampai hari kiamat. Nah, ini akhlak Islami. Bahkan ya tidak boleh kita merusak tanaman. Ya bahkan tanaman itu pun ya itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita tidak baik kepada makhluknya Allah, ya urusan kita bukan dengan makhluk itu, tapi urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan khalik dari makhluk itu. Ya terhadap benda mati juga seperti itu. Makanya kalau bumi ini diatur ya dengan aturan Islam, tidak ada kerusakan di muka bumi ini. Karena orang Islam itu bermuamalah dengan makhluk-makhluk Allah ya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian orang di luar Islam bermuamalah dengan sesama makhluk, ya mereka melihat ya sisi makhluknya itu dan tidak diikat dengan keimanan kepada Allah. Ya maka mereka ketika melihat kondisi yang lain itu lemah, ya dia tindas. Kenapa? Ya dia lemah nggak bisa balas saya. Padahal kalau umat Islam ketika melihat orang lemah, ya justru jangan ditindas. Kenapa? Yang balas kamu bukan dia, ya tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya melihat orang kemudian butuh, yang ngapain harus ditolong, nggak memberikan manfaat bagi kita. Tapi kalau orang itu ya Islam, imannya kuat, ya ada orang butuh ditolong. Kenapa? Kalau kita menolong makhluknya Allah, maka Allah akan menolong kita. Ya wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Ya Allah itu akan selalu memberikan pertolongan kepada hambanya selama hambanya itu ya memberikan pertolongan kepada saudaranya. Dan ini adalah akhlak Islami. Ini akhlak Islami. Nah, kalau kemudian tadi kita jelaskan tentang pertarungan antara tabiat dengan fitrah. Yang fitrah ini selaras dengan keislaman, maka dengan nilai-nilai keislaman itu diharapkan fitrah ini yang lebih kuat, yang lebih dominan, jiwa itu yang bisa mengalahkan unsur fisik. Nah, maka seandainya ya kita buat perumpamaan, kebaikan itu adalah daratan, ya dan keburukan itu adalah lautan. Ya, maka akan saling tarik menarik ya ke arah daratan dan ke arah lautan. Kalau kemudian jiwa yang lebih dominan, dia akan menarik ke arah ya daratan agar tidak tenggelam di dasar lautan. Tapi kalau unsur fisiknya cenderung mengajak kepada tadi ya ke dasar lautan ya agar kemudian dia celaka. Nah, orang yang jiwanya itu tidak seberapa dominan, mungkin dia memang ada di daratan tapi masih di daerah pantai. Yang punya resiko ketika ada ombak besar itu ya bisa jadi dia akan terkena ombak itu. Ya tapi semakin kemudian jiwanya kuat, semakin dia menjauh dari garis pantai itu. Ya semakin kuat, semakin tinggi ya dia menapaki dataran yang ada. Ya bahkan kalau dia tidak mau tenggelam, ya seperti kemudian ketika terjadi tsunami besar, ya gimana solusinya? Naik di atas bukit atau naik di puncak gunung. Ya agar selamat. Ya maka seakan orang yang kemudian akhlaknya itu sangat tinggi, ya setinggi gunung itu, ya dia akan terjaga dari masuk ke dalam lautan itu. Ya dia akan selamat dari ombak yang besar, bahkan tsunami sekalipun. Ya tsunami kemaksiatan, dia akan selamat itu. Makanya ya memang tidak ada nabi hari ini, tapi kita berusaha untuk menjadi walinya Allah. Kalau nabi itu maksum, kalau wali itu mahfud, terjaga. Nah, kalau ada orang yang akhlaknya itu di puncak gunung, ya maka di mana akhlak Nabi? Ya kalau orang yang ada di bukit tadi itu, di atas bukit akhlaknya, oh sudah luar biasa. Tapi bukit itu kecil, gitu ya. Jadi orang di puncak gunung, tapi gunung itu ya macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, kalau kemudian ada gunung itu yang Jabalun Azim, gitu ya, gunung yang sangat besar dan dia ada di situ luar biasa orang ini. Tapi di mana akhlak Nabi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau itu Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kalau ada orang yang berada di puncak gunung akhlaknya, maka akhlak Nabi lebih tinggi lagi. Ya kenapa? Karena semakin kuat seseorang itu, ya imannya kepada Allah, semakin dalam ya ilmunya ya tentang Allah, maka semakin kuat akhlaknya tadi. Ya karena hubungan dia dengan Allah semakin kuat, maka hubungan dengan sesama manusia, dengan sesama makhluknya Allah itu pun juga akan kuat. Nah maka inilah ya akhlak yang sesungguhnya di dalam Islam. Ya akhlak yang sesungguhnya di dalam Islam,
bukan sekedar jargon karakter, ya pendidikan karakter atau kemudian karakter iman, karakter yang lain yang kemudian ya hanya sebuah konsep yang tidak mengajarkan kepada kita bagaimana caranya. Sama kalau kemudian kita harus husnudzon kepada Allah. Gimana kita husnudzon kalau kita tidak mengenal Allah? Ya jadi semua ya harus didasari dengan iman kepada Allah. Ya semua didasari dengan ilmu tentang Allah. Dan kemudian di Islam itu ada namanya akhlak yang merupakan jamak dari khuluq. Dan ada namanya takhulluq. Ya, takhulluq. Makanya Nabi SAW mengatakan innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu itu dengan ta'allum, dengan belajar, proses untuk punya dan mendapatkan ilmu. Kalau innamal hilmu, sesungguhnya kelembutan itu ya bitahallum, dengan upaya dan proses untuk menjadi pribadi yang lembut. Kalau seseorang itu dia berusaha untuk menjadi pribadi yang penyabar, ya pribadi yang tidak mudah marah. Ketika dia diganggu, ya dia berusaha menahan dirinya untuk tidak marah, ya menahan dirinya untuk tetap bersabar. Tapi dia berusaha untuk tidak marah dan untuk sabar. Nah, yang demikian bukan akhlak. Yang demikian itu baru takhulluq. Ya, proses untuk bisa menjadi seorang yang halim. Ya, proses untuk menjadi seorang yang sabir. Tapi kalau ketika seseorang itu ya bahkan mudah untuk sabar, mudah untuk lembut, nah ini akhlak. Ya ini akhlak. Makanya untuk sampai ke akhlak itu butuh proses takhulluq tadi. Dan takhulluq ini adalah upaya ya untuk mensibghah. Ya setiap diri manusia dengan keimanan kepada Allah, dengan nama-nama Allah yang indah, ya dengan ilmu tentang Allah. Jadi proses dari mengenal Allah, iman kepada Allah sampai kemudian mensibghah dan bertakhulluq yang hasilnya nanti akhlak adalah proses yang panjang. Dan ini yang kemudian harus diupayakan agar lahir generasi-generasi yang akhlak dia itu ya Islam. Ya sehingga kalau dahulu bagaimana sahabat itu dididik dengan kurikulum Al-Quran, ya langsung oleh Nabi SAW guru terbaik ya bagi umat manusia, yang sampai ulama mengatakan seandainya tidak Allah berikan mukjizat kepada Nabi SAW, maka cukup akhlak sahabat itu menjadi mukjizat dalam Islam. Ya kenapa? Karena cerminan dari Islam ya para sahabat itu. Dan ya generasi yang seperti inilah yang kemudian ya harus dihadirkan. Karena hanya dengan generasi seperti inilah Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan pertolongan, ya akan Allah hadirkan ma'iyah khassa, ya akan Allah berikan peluang kembali umat Islam untuk bangkit dan menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dan lagi-lagi bumi ini tidak akan pernah makmur, ya tidak akan pernah baik kalau yang mimpin bukan umat Islam. Ya maka kalau kita memang beriman kepada Allah, ya kalau Allah yang menciptakan kita dengan tugas besar menjadi pemakmur bumi, menjadi khalifah di muka bumi, maka kita harus ikuti ya semua proses dan upaya untuk sampai ke arah sana. Tapi kalau kemudian yang demikian hanya cita-cita dan kita tidak tergerak untuk melakukan yang demikian, maka ada masalah dengan keimanan kita. Karena masalah dengan keimanan kita itulah Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita, dan seperti inilah ya kondisi muslimin hari ini. Baik, ya demikian barangkali yang bisa disampaikan. Ya sudah jam 11:30 ya berkaitan dengan tema iman yang merupakan pondasi akhlak ya di dalam Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia untuk menjadi orang-orang Islam yang berakhlak sepenuhnya ya dengan akhlak Islami. Demikian kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.